Halo semua tuh di film di sini. Di video kali ini Mimin mau merekap alur cerita anime Liar. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di dunia di mana semua hal diberi rating atau bintang, entah itu hotel, restoran, taman hiburan, dan yang lain sebagainya. Bahkan sampai ke setiap individu diberikan bintang. Karakter utama dalam anime ini bernama Hiroto Shinohara. Ia merupakan siswa pindahan yang berhasil masuk ke Akademi Eimei, salah satu akademi di Pulau Akademi, yang artinya di Pulau Akademi ini memiliki banyak akademi. Hiroto berhasil memperoleh nilai tertinggi yaitu 7 bintang. Dengan begitu ia menjadi perwakilan murid. Hiroto pun mulai pidatonya di upacara akademi. Ia sangat sombong akan pencapaiannya dan merendahkan siswa lainnya. Tentu saja itu semua bohong. Sebenarnya Hiroto tidak memiliki sifat sombong tersebut dan juga ia sebenarnya tidak ingin memiliki 7 bintang. Di akademi ini peringkat siswa ditentukan oleh seberapa banyak bintang yang dimiliki. Para murid disarankan untuk memainkan permainan dan saling merebut bintang demi meraih gelar tunggal bintang 7. Kita flashback sebelum upacara sekolah. Hiroto merupakan siswa pindahan dengan 0 bintang dan juga ia merupakan siswa dengan nilai terendah yang pernah ada. Hiroto tersesat. Ia sedang mencari gedung sekolah untuk menghadiri upacara sekolah. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang siswi yang cantik dan imut. Ia pun menanyakan arah ke wanita tersebut. Wanita tersebut dengan senang hati membantu Hiroto. Dan akhirnya Hiroto sampai ke tempat tujuannya. Wanita tersebut pun langsung pergi karena ia akan menjadi perwakilan murid. Namun baru saja beberapa langkah ia sudah tersiram air taman. Wanita tersebut pun langsung bertanya ke Hiroto, "Ini semua kebetulan apa sudah direncanakan?" Tentu saja jawaban Hiroto kebetulan. Namun wanita itu sangat berprasangka buruk ke Hiroto. Ia mengira bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Hiroto untuk merebut bintang miliknya. Wanita tersebut pun menantang Hiroto untuk melakukan permainan. Hiroto pun setuju. Namun keadaan malah semakin kacau. Wanita tersebut mengira ia sudah diremehkan oleh Hiroto. Tentu saja Hiroto tidak tahu kenapa, karena ia hanya asal tekan tombol perangkatnya saja. Permainan saling tatap versi hard pun dimulai. Para peserta mulai memilih skillnya. Ya karena Hiroto tidak tahu apa-apa, jadi ia tidak memilih skill apapun. Wanita tersebut langsung menyerang dengan skillnya. Ia berniat membuat Hiroto ketakutan. Hiroto yang tidak tahu apa-apa hanya menghindari semua serangan itu. Dan lagi-lagi wanita tersebut terkena siraman air taman. Sekujur tubuhnya basah. Ia pun malu karena ekspresi wajahnya berubah, jadi permainan ini dimenangkan oleh Hiroto. Setelah permainan ini Hiroto dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah pun memberitahu masalah apa yang telah diperbuat Hiroto. Singkatnya, Hiroto dalam keadaan bahaya karena telah merebut bintang dari seorang siswa yang bernama Seiyonji Sarasa. Ia merupakan siswa terbaik dan satu-satunya siswa yang memiliki 7 bintang. Ia murid Akademi Ouka. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, Sarasa berasal dari keluarga Seiyonji yang merupakan pencetus Pulau Akademi dan kakeknya adalah direktur utama Pulau Akademi saat ini, yang artinya Sarasa adalah si paling VIP. Berbeda dengan Hiroto, Hiroto adalah orang dengan nilai terendah yang pernah ada, si paling rakyat jelata. Kejadian ini sangat membahayakan hidup Hiroto karena keluarga Sarasa tidak akan tinggal diam setelah dikalahkan oleh seorang rakyat jelata. Jadi kepala sekolah menyarankan Hiroto untuk memanipulasi datanya menjadi bintang 7 agar kekalahan Sarasa bisa dianggap wajar karena sama-sama bintang 7. Ini semua bisa dilakukan karena Hiroto memiliki bintang merah. Bintang merah ini ia peroleh setelah mengalahkan Sarasa. Bintang pada umumnya berwarna putih dan hanya 10-15 bintang spesial yang telah dikonfirmasi di Pulau Akademi ini. Dan efek dari bintang merah adalah Hiroto bisa berbohong akan satu hal apapun itu. Dan kenapa kepala sekolah tahu efek ini? Karena ia merupakan pemilik bintang merah sebelumnya. Tentu saja menjadi bintang 7 adalah rencana pertama kepala sekolah. Dan rencana keduanya, tinggalkan Pulau Akademi ini sesegera mungkin.
Hiroto setuju dengan rencana pertama karena ia memiliki tujuan untuk menemukan seseorang di Pulau Akademi ini. Dan hasilnya Hiroto pun menjadi siswa dengan 7 bintang di hari pertamanya. Merupakan jenius yang melebihi Sarasa, yang artinya ia adalah orang terkuat di Pulau Akademi. Kepala sekolah pun senang bukan main setelah melihat kebohongan Hiroto. Singkat cerita, sore hari tiba. Hiroto berniat pergi ke asramanya. Di tengah jalan, ia dibegal oleh Sarasa. Sarasa mempertanyakan ke Hiroto kenapa Hiroto melakukan ini kepada dirinya. Dan juga ia memohon untuk tidak memberitahu siapapun mengenai kebohongan dirinya. Dan tentu saja Hiroto tidak mengerti apa yang dikatakan Sarasa. Intinya selama ini ia bukanlah Seiyonji Sarasa yang asli. Dan nama asli dirinya adalah Akabane Rina. Selama ini ia menggunakan bintang merahnya untuk berbohong bahwasanya ia adalah Seiyonji Sarasa. Setelah mendengar cerita Sarasa, sekarang giliran Hiroto yang bercerita. Sebenarnya ia benar-benar baru pindah sekolah kemarin. Dan hal-hal yang berbau dengan perebutan bintang ia tidak mengerti sama sekali. Efek bintang merah pun ia baru tahu hari ini. Dan terkait menjadi bintang 7 itu semua hanyalah kebohongan dari efek bintang merah. Sarasa pun syok, dirinya sendirilah yang membuat ini terjadi. Setelah dipikir-pikir, Hiroto juga tertipu. Sebenarnya yang ia kalahkan bukanlah Seiyonji Sarasa yang asli. Dan seharusnya ketua direktur Pulau Akademi tidak marah. Lalu untuk apa Hiroto menjadi bintang 7? Singkat cerita, Hiroto akhirnya sampai di asramanya. Ia sangat kaget karena asramanya sangat mewah. Dan bahkan ia disediakan seorang pelayan. Pelayan tersebut bernama Himeji Shiriyuki. Kita panggil saja dia Yuki. Ia berasal dari Akademi Ouka. Sebenarnya Yuki tidak mau menjadi pelayan. Namun ia diperintahkan menjadi pelayan oleh kepala sekolah. Setelah sedikit mengobrol, mereka mulai akrab. Yuki mulai menjelaskan beberapa hal ke Hiroto. Di Pulau Akademi ini ada total 20 sekolah. Setiap sekolah diberikan peringkat dan dinilai setiap tahunnya. Peringkat sekolah dinilai dari seberapa banyak bintang yang dimiliki. Dan jika di sekolah itu ada satu siswa yang memiliki 7 bintang, otomatis sekolah itu akan menjadi ranking 1. Dan tentu saja Hiroto akan menjadi incaran satu pulau. Tugas Yuki dan company yang menaunginya adalah untuk membantu Hiroto dalam sebuah permainan maupun kehidupan sehari-harinya demi menjaga kebohongan bintang 7 Hiroto. Karena Hiroto masih noob dalam permainan, ia akan dibantu oleh anggota company yang lainnya. Yang intinya Hiroto akan bermain curang. Hiroto akan dibantu oleh anggota company yang bernama Kagaya untuk meretas perangkat lawan. Hiroto awalnya ragu-ragu dengan permainan curang, namun ia memiliki tujuan yang harus ia capai. Keesokan harinya Hiroto mulai melakukan permainan. Tentu saja dengan aktingnya yang hebat dan dibantu oleh company, ia dengan mudah berhasil memenangkan permainan. Di sekolah, Hiroto selalu ditemani oleh siswa yang bernama Tatara dan Suji. Mereka berdua adalah yang terbaik di kelas. Singkat cerita, Hiroto menerima tantangan lagi. Tentu saja company sudah menyiapkan rencana untuk Hiroto. Ya, meskipun curang, yang penting menang. Di permainan ini ada tamu spesial, yaitu Sarasa. Permainan kali ini adalah balapan. Para peserta diizinkan menggunakan maksimal 3 skill. Pertandingan pun dimulai. Sang penantang dengan 3 skillnya berhasil memimpin. Namun tidak bertahan lama karena dengan cepat Hiroto mengcounter 3 skillnya musuh. Dan hasilnya sang penantang pun terlempar dari kendaraannya. Hiroto pun menjelaskan skill apa saja yang ia gunakan. Tentu saja itu semua bohong. Hiroto masih bintang 1. Ia tidak bisa menggunakan banyak skill. Semua ini terjadi berkat peretasan dari rekannya Hiroto. Singkat cerita, setelah permainan Hiroto dan Rina mengobrol. Di sini Rina menceritakan kenapa ia berpura-pura menjadi Sarasa. Ternyata Sarasa yang asli sudah diculik.
Dan sebagai teman kelompok Sarasa, Rina diminta untuk menjadi pemeran pengganti Sarasa. Rina bisa dengan mudah berpura-pura menjadi Sarasa karena anak keluarga Seonji hampir tidak pernah keluar sampai mereka SMA. Oleh karena itu, Rina meminta agar Hiroto tidak kalah oleh siapapun. Karena jika ia kalah maka bintang merah akan berpindah dan kebohongan Rina dan Hiroto akan terbongkar. Di sini juga Hiroto menceritakan tujuannya, yaitu untuk menemukan teman masa kecilnya. Hiroto sangat yakin bahwa teman masa kecilnya ada di pulau ini. Mereka berdua tidak ingin kebohongannya terbongkar, jadi sekarang mereka berdua bersekutu. Singkat cerita, saat di sekolah, Hiroto mendapatkan tantangan dari seorang pria yang bernama Kugasaki. Ia merupakan pemimpin fans klub Sarasa. Ia juga memiliki 5 bintang dan 1 bintang indigo. Dengan akting sok keren dan sombongnya itu, Hiroto menerima tantangan Kugasaki. Hiroto, Rina, dan Yuki mulai membuat strategi untuk melawan Kugasaki. Di sini juga diberitahu bahwa Yuki sudah mengenal Rina. Bisa dibilang mereka bersahabat. Dan Yuki juga tahu kebohongannya Rina. Singkat cerita, permainan mengumpulkan kartu pun dimulai. Baru saja beberapa menit, Hiroto sudah terpojok. Ternyata Kugasaki sangat ahli dalam permainan ini. Semua siasat company digagalkan. Dan saat akan mengambil salah satu kartu, Hiroto terjatuh dari ketinggian. Ia mengalami luka yang cukup parah. Rina pun datang dan meminta Hiroto untuk pergi ke rumah sakit. Namun Hiroto menolak karena ia sedang dalam permainan. Dan demi melindungi kebohongan mereka, Hiroto tidak akan menyerah. Rina tersentuh. Akhirnya Rina menceritakan kebohongannya lagi. Sebenarnya Sarasa tidak diculik. Rina membuat seolah-olah Sarasa diculik dan membawanya pergi ke luar pulau. Rina melakukan hal itu karena Sarasa ingin menjalani kehidupan yang normal. Rina rela menipu keluarga Seonji demi mewujudkan mimpi temannya agar bisa menjalani kehidupan yang normal. Mendengar hal itu, Hiroto jadi semakin peduli. Ia jadi tambah semangat untuk melindungi kebohongan mereka. Hiroto berhasil memikirkan ide licik untuk mengembalikan keadaan saat ini. Singkat cerita, Hiroto dan Kugasaki sudah berhadap-hadapan. Kugasaki berhasil mengumpulkan 18 kartu, sedangkan Hiroto hanya 2 kartu. Kemenangan Kuga sudah dipastikan, namun Hiroto berhasil mengubah peraturan permainan dengan menggunakan skill ubah peraturan dengan syarat harus bintang 6 ke atas. Karena Hiroto masih bintang 1, jadi skill ini hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan peretasan. Kemampuan akting Hiroto pun berhasil menipu semua orang dan kemenangan pun berhasil diraih oleh Hiroto. Setelah permainan ini, Hiroto pun dilarikan ke rumah sakit. Dan sepertinya Rina jadi semakin tertarik ke Hiroto. Singkat cerita, Yuki dan kepala sekolah mengobrol. Kepala sekolah menanyakan ke Yuki berapa bintang yang dimiliki Hiroto sekarang. Yuki menjawab 1 bintang. Berapa banyak pun penantang yang dikalahkan Hiroto, ia tetap akan bintang 1. Karena semua orang tahunya bahwa Hiroto memiliki 7 bintang, yang artinya slot bintang Hiroto sudah penuh. Jadi orang yang kalah dari Hiroto tidak akan kehilangan bintangnya. Namun dalam kasus melawan Kugasaki berbeda. Hiroto berhasil merebut bintang uniknya Kugasaki. Karena cara kerja bintang unik adalah ketika pemiliknya berhasil dikalahkan, maka bintang itu akan berpindah ke pemilikan. Yang artinya sekarang Hiroto memiliki 2 bintang unik. Dan jika keadaan ini terus begini, maka Hiroto bisa menjadi pemegang 7 bintang unik. Di sini juga kepala sekolah mengakui kehebatan Hiroto. Ia sangat fleksibel, cerdas, dan imajinatif. Selain itu, ternyata nilainya Hiroto melebihi hasil ujian masuknya. Sepertinya Hiroto hanya belum terbiasa dengan permainan. Singkat cerita, keesokannya Yuki pindah sekolah. Tentu saja ke sekolah yang ada tuannya. Di sisi lain akan ada kompetisi Akademi Eimei. Semua siswa boleh bertarung dengan siapapun, tanpa melihat bintang dan tanpa mempertaruhkan bintang. Tujuan kompetisi ini adalah untuk mendapatkan 5 orang terbaik yang nantinya akan diikutsertakan dalam kompetisi antar akademi.
Saat istirahat makan, Hiroto dan Yuki dihampiri oleh seorang senpai yang bernama Noa. Ia kecil, imut, dan sangat genit. Walaupun begitu, ia merupakan salah satu dari 3 murid yang memiliki 6 bintang di Akademi Eimei. Yuki pun meminta Hiroto untuk selalu mewaspadainya. Dan di sini Yuki tampaknya sedikit cemburu. Di sisi lain, kepala sekolah meminta bantuan Hiroto untuk menemukan pelaku yang mencuri bintang unik warna hijau. Bintang ini memiliki kemampuan untuk memprediksi pergerakan. Hiroto diminta untuk merebutnya kembali dan memenangkan kompetisi ini. Hiroto menjalani hari-harinya dengan berat. Ia terus mencoba menghindari permainan. Saat malam harinya, untuk pertama kalinya Hiroto melihat sosok Kagaya. Singkat cerita, Yuki diculik oleh Noa. Ia memaksa Yuki untuk bertarung serius dengan Hiroto. Hiroto, Rina, dan Kagaya mulai membuat rencana untuk melawan Yuki besok. Di sini juga baru diberitahu ternyata skill bisa dibeli atau diberikan, baik secara legal maupun ilegal. Singkat cerita, permainan antara Hiroto melawan Yuki dimulai. Di dalam permainan ini, Hiroto terus berpikir ia harus menang atau kalah. Sampai akhirnya ia sadar akan kode yang diberikan oleh Yuki. Kode ini hanya mereka berdua saja yang tahu. Mereka pun terus bermain hingga akhirnya mereka seri. Ini bukan yang diinginkan Noa. Noa pun kena mental. Tujuan utama Noa adalah untuk memasang kemampuan spionase ke perangkatnya Hiroto melalui Yuki. Jika pertandingan ini dimenangkan oleh Hiroto, maka kemampuan spionase yang berada di perangkat Yuki akan berpindah ke perangkat Hiroto. Kemampuan spionase ini ilegal dan sangat mengerikan. Semua data dalam perangkat akan bocor. Di sini Noa mengeluarkan unek-uneknya. Ia sangat tidak suka dengan kehadiran Hiroto. Semenjak kedatangan Hiroto, popularitasnya menurun drastis. Padahal selama ini Noa selalu berusaha keras untuk menjadi yang terpopuler. Noa masih belum menyerah. Ia mengancam Hiroto menggunakan Yuki. Jika kemampuannya tidak dituruti, maka data yang Yuki miliki akan hilang. Dan jika seseorang kehilangan datanya, maka ia akan dikeluarkan dari pulau. Dan sepertinya Noa di-backing oleh orang yang mencuri bintang unik hijau. Kemauan Noa adalah untuk melakukan permainan bersama Hiroto dengan mempertaruhkan bintangnya. Tentu saja dalam permainan ini Noa sangat diuntungkan. Akhirnya Hiroto pun menerima permainan Noa. Nama permainannya yaitu pemburuan harta karun. Masing-masing peserta harus mencari harta karun milik lawannya. Harta karun milik Hiroto adalah Rina dan harta karun milik Noa adalah Yuki. Permainan ini pun berlangsung berjam-jam. Saat di pertengahan permainan sudah dipastikan ini akan menjadi kemenangan Hiroto. Dan benar saja dengan cerdas Hiroto berhasil menemukan Yuki. Namun kemenangan Hiroto berhasil digagalkan dengan skill pengubah takdir. Dan jadinya permainan ini dimenangkan oleh Noa. Namun yang kalah bukan Hiroto, melainkan Yuki. Semua ini bisa terjadi karena Hiroto menggunakan skill pergantian pemain, yang artinya skill spionase yang berada di perangkat Yuki akan berpindah ke Noa, karena Noa lah yang mengalahkan Yuki. Noa pun mulai menceritakan tentang dirinya. Ia berhasil masuk ke Pulau Akademi dengan kecerdasannya. Namun kecerdasan saja tidak cukup. Jika ingin berbaur dengan yang lainnya, setidaknya ia berasal dari keluarga yang terkenal. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil menjadi populer. Namun dengan kedatangan Hiroto, semuanya hancur. Ia pun bekerja sama dengan orang yang bernama Urasashi Mikodo. Ia adalah kepala sekolah Akademi Seijo. Kepala sekolah Akademi Seijo akan mengabulkan semua impian Noa jika ia berhasil merebut bintangnya Hiroto. Namun semua rencana Noa sudah gagal. Ia sudah siap untuk pergi dari Pulau Akademi ini. Namun sang aktor kita tidak menyerah. Ia berniat menyelamatkan Noa dari sang kepala sekolah Seijo, tentu saja dengan cara menantangnya. Hiroto sangat yakin ia bisa mengalahkan kepala sekolah Seijo tersebut, karena ia adalah satu-satunya orang yang mempunyai 7 bintang, yang artinya ialah orang terkuat di Pulau Akademi. Oke guys, sekian dulu videonya. Untuk part 2-nya nanti Mimin buatkan. Jadi jangan lupa di subscribe biar kalian tidak ketinggalan. Oke, bye-bye.